Wow, gokil, gacor banget. Ini dia hasil timnas Indonesia versus Malaysia di babak semifinal Piala AFF U19 2024. Skor masih 0-0 di babak pertama, tapi sudah jual beli serangan dengan sengit. Begini penjelasannya. Laga semifinal Piala AFF U19 2024 yang pertemukan timnas Indonesia versus Malaysia masih sama kuat. Kedua tim masih belum mampu membuka keran gol di 45 menit pertama. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Sabtu 27 Juli 2024, formasi 3-5-2 diterapkan Indra Syafri di pertandingan ini. Skema ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Formasi ini memberikan stabilitas pertahanan yang solid, sementara 5 gelandang menawarkan banyak opsi dalam penguasaan bola dan menyerang. Ini memungkinkan gelandang sayap untuk mendalami peran sebagai back sayap ketika bertahan atau bergabung dengan lini depan ketika menyerang, sehingga memberikan fleksibilitas strategis. Peluang pertama didapat Arkan Kaka saat laga baru berjalan 2 menit. Berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan Mufli, pemain bernomor punggung 8 itu berhasil lolos dari pengawalan pemain bertahan Malaysia dan mampu melepaskan sundulan. Namun sundulannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Malaysia Ustrip 19. Di menit 10, giliran Figo yang mendapatkan peluang. Namun tendangan kaki kirinya dari luar kotak penalti masih menyamping dari gawang lawan. Di 10 menit pertama, Indonesia U19 mencoba untuk mengontrol penguasaan bola. Tuan rumah unggul 54% berbanding 46%. Namun keran gol belum juga terbuka. Separuh laga babak pertama berlangsung, tak ada banyak drama yang terjadi. Meskipun Indonesia mampu mendominasi permainan dengan melepaskan 4 tendangan, namun belum ada gol yang tercipta. Di sisa waktu laga babak pertama, dua tim saling melakukan tekanan. Tapi hingga interval pertama tak ada gol tercipta, skor 0-0. Tapi saya yakin dan kita harus yakin pada timnas Indonesia, kita bawa timnas U19 asuhan Indra Syafri ini bisa memenangkan laga semifinal dan akan melanjut ke final dengan mengalahkan Malaysia malam ini. Satu Indonesia terharu. Tom Haye menangis ceritakan neneknya meninggal sehari sebelum jadi WNI untuk gabung timnas Indonesia. Inilah sebabnya Tom Haye sangat cinta dan semangat membela timnas Indonesia. Ini penjelasan lengkapnya. Maarten Paes. Maarten Paes adalah kiper naturalisasi timnas Indonesia. Dia juga sudah menjalani proses sumpah setia WNI dan akan membela timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ini dia gaji kiper Indonesia Maarten Paes di FC Dallas, Amerika. Wah gila, 1 bulan bisa beli rumah? Begini penjelasan lanjutnya. Tak gentar, timnas Indonesia tanpa TC untuk lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada sibuk sama urusan klub masing-masing sih, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong juga jadi ikut kesal. Begini kata Shin Tae-yong. Nathan Chuaon, pemain timnas Indonesia naturalisasi yang disebut jadi tulang punggung timnas Indonesia di Piala Asia U23 kemarin ini memiliki gaji yang nominalnya cukup mengejutkan. Kira-kira berapa ya? Ini penjelasannya. Gacor, langsung bawa ke Indonesia. Bisa gelandang dan bisa juga jadi back. Demian Oosterhuis menanti dipantau PSSI untuk timnas Indonesia. Ini bisa jadi amunisi tambahan juga untuk timnas Indonesia agar lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia langkah PSSI untuk membawanya. Tom Haye.
Tom Haye adalah pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dia telah menjalani sumpah setia warga negara Indonesia. Dan dia juga menjadi pemain dengan gaji terbesar dan setinggi langit di timnas Indonesia. Kira-kira berapa ya angka nominalnya? Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Tom Haye menangis ceritakan neneknya meninggal sehari sebelum jadi WNI untuk gabung timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menceritakan bahwa neneknya meninggal hanya sehari sebelum menjadi warga negara Indonesia WNI pada 19 Maret 2024. Sebenarnya begini, saya mendengar bahwa naturalisasi bisa dilanjutnya. Sebenarnya tepat sebelum dia meninggal, ujar Tom Haye. Kemudian sekitar seminggu sebelum saya harus pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya, saya masih sempat memberitahunya, jelas Tom Haye sembari terseguk-seguk. Sepekan setelah naturalisasinya selesai, Tom Haye menjalani debut dengan timnas Indonesia ketika membantai tuan rumah timnas Vietnam 3-0 dan mencetak 1 assist. Hubungan dengan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya, tetapi dia sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya, ucap Tom Haye. Tapi nenek saya masih memiliki banyak keluarga di Indonesia. Fakta bahwa saya masih bisa mengatakan itu padanya dan dia masih bisa merespons, itu sangat berarti bagi saya, ungkapnya. Darah Indonesia Tom Haye mengalir deras dari kakek dan neneknya. Kakeknya berdarah Solo, Jawa Tengah dan neneknya keturunan Manado, Sulawesi Utara. Saya pikir 2-3 hari kemudian saya harus pergi ke sana untuk mengurus formalitas terakhir. Dan dalam beberapa hari itu, saya langsung terbang kembali untuk perpisahan, kata Tom Haye. Beberapa bulan terakhir ini benar-benar roller coaster. Nenek saya memiliki 2 saudara perempuan. Satu tetap di Indonesia dan satu lagi di Belanda. Saudaranya yang lain saat itu sedang berkunjung ke saudaranya di Indonesia. Jadi, ketika saya pergi ke Jakarta untuk mengurus itu, saya juga bisa bertemu dengan mereka di sana. Jadi itu sangat spesial karena bagi mereka, karena saya juga bisa bercerita tentang saudara perempuan mereka selama periode terakhir, tutur Tom Haye. Itu sangat berarti bagi mereka. Saya bisa berbagi kesedihan itu dengan mereka adalah sesuatu yang sangat spesial. Keluarga di sana tentu saja sangat bangga terang gelandang berusia 29 tahun ini. Segini gaji kiper Indonesia Maarten Paes di FC Dallas, Amerika. Pemain naturalisasi baru tim nasional Indonesia, Maarten Paes kembali menjadi sorotan karena berpotensi belum dapat debut bersama skuad Garuda. Namun ia juga disorot karena tampil cukup ciamik bersama klub Amerika Serikat, FC Dallas. Diketahui Paes belum dapat memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Filipina dan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akibat regulasi FIFA. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI harus mengurus administrasi ke Badan Arbitrasi Olahraga CAS agar kiper berusia 26 tahun itu bisa memperkuat tim Merah Putih. Jadi gini, Maarten Paes ini kemarin dia ada pertandingan ketika sudah usia 22 tahun. Menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara. Ucap Arya, tapi masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS, Badan Arbitrasi Olahraga. Jadi dasarnya apa? Maarten Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Maarten Paes kita masukkan dan menjadi warga negara Indonesia, sambungnya.
Meskipun belum dapat berseragam timnas, dukungan terhadap Paes sudah mulai ditunjukkan oleh para supporter Indonesia dengan menyaksikan secara langsung pertandingan FC Dallas melawan Real Salt Lake di Toyota Stadium AS. Pada laga tersebut, para supporter tak segan mengibarkan bendera merah putih di stadion untuk mendukung sang kiper. Diketahui Paes adalah kiper yang bergabung dengan klub kasta tertinggi AS, FC Dallas sejak 7 Juli 2022 lalu. Berdasarkan catatan Transfermarkt, kiper kelahiran 14 Mei 1998 itu menekan kontrak bersama FC Dallas hingga 31 Desember 2025 mendatang. Sebagai kiper utama dan pemain penting bagi FC Dallas, Paes tercatat memiliki nilai pasar sebesar 1,2 juta euro atau sekitar 20 miliar rupiah asumsi kurs 17.000 atau euro. Ia pun memiliki statistik yang bagus selama berseragam Red Stripes. Menurut catatan Asosiasi Pemain Liga Amerika Serikat MLS dan Spotrac, Paes menerima gaji pokok sebesar $325.000 Amerika atau sekitar 5,21 miliar per tahun. Namun, jika dikombinasikan dengan rata-rata kompensasi terjamin, pemain yang resmi dinaturalisasi pada 30 April 2024 lalu itu memperoleh gaji sebesar US$397.000 atau sekitar 6,37 miliar per tahun. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tanpa TC untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa menggelar pemusatan latihan untuk putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengapa demikian? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan para pemainnya baru bisa berkumpul pada 2 September 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 2 September 2024 menjadi awal mula kalender internasional hingga 10 September 2024. Ya, seperti yang kita tahu, maksudnya kami tidak bisa berkumpul atau mengadakan training camp di luar FIFA Matchday, ujar pelatih Timnas Indonesia tersebut. Timnas Indonesia mempunyai banyak pemain yang berkarier di luar negeri, terutama di Eropa, yang kemungkinan hanya bisa bergabung dalam periode kalender internasional. Sementara itu, para pemain BRI Liga 1 dapat merapat ke Timnas Indonesia pada 28 Agustus 2024 karena BRI Liga 1 akan diliburkan pada 28 Agustus 10 September 2024. Saat ini, para pemain sedang latihan di tim masing-masing. Kondisinya juga baik-baik semua, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Melihat gaji Nathan Chu Aon, pemain yang disebut tulang punggung Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Nathan Chu Aon adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda. Ia lahir di Rotterdam, Belanda pada 22 Desember 2001. Ia menjadi warga negara Indonesia pada 11 Maret 2024. Adapun Nathan Chu Aon merupakan bek Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen, klub asal Belanda. Terkait nilai pasar Nathan Chu Aon berdasarkan Transfermarkt.com, Nathan memiliki nilai 500.00 euro atau setara dengan 8,6 miliar. Lalu berapa gaji Nathan Chu Aon?
Mengutip salarysport.com, Nathan Chu Aon mendapatkan penghasilan mingguan 4.900 euro atau sekitar 84 juta. Selama setahun ia mendapatkan gaji 254.800 euro atau sekitar 4,3 miliar. Sebelumnya, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho membeberkan respons rekan-rekannya usai SC Heerenveen sepakat melepas Nathan Chu Aon jelang laga perempat final Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, bek berusia 22 tahun sempat dikhawatirkan tak bisa memperkuat Garuda Muda di fase knockout itu lantaran klub Eredivisie semula hanya memberi dia izin bertanding sepanjang fase penyisihan grup. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air sebelumnya mengonfirmasi hasil awal pihaknya dengan SC Heerenveen memang mensyaratkan Nathan Chu Aon kembali ke Belanda setelah membantu Timnas Indonesia U23 mengamankan tiket perempat final. Pemain pinjaman Swansea City ini bahkan sudah bertolak menuju Belanda tak lama setelah Merah Putih membuat sejarah melaju ke 8 besar. Akan tetapi lobi lanjutan PSSI sukses membuat Heerenveen luluh dan melepas Nathan kembali ke Timnas Indonesia U23. Bisa gelandang dan bek, Demian Oosterhuis menanti dipantau PSSI untuk Timnas Indonesia. Memiliki tinggi 190 cm, Demian Oosterhuis bermain sebagai bek. Lincah, gesit, kuat menguasai bola dan jago mengeksekusi tendangan bebas merupakan ciri khas pilar berdarah campuran Indonesia Palembang, Belanda. Lewat rekaman video yang tampak di kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini, pemain yang mulai musim 2024-2025 akan bermain bersama klub kasta kedua Belgia, Patro Ace U21. Pamer aksi seakan memberikan isyarat kepada PSSI, Indra Syafri, dan Shin Tae-yong kalau dirinya layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Meski lahir di Belanda, Demian Oosterhuis justru ditempat di sepak bola ala Spanyol, tepatnya di Akademi FC Malaga City. Performanya yang terus meningkat kemudian membawanya terbang ke Belgia. Tak hanya sangar di jantung pertahanan, Demian Oosterhuis juga mumpuni di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Tapi kalau bisa memilih, aku lebih suka sebagai bek tengah, kata Demian Oosterhuis. Demian Oosterhuis mengaku siap berjibaku dan memberikan yang terbaik jika PSSI memanggilnya ke Timnas Indonesia. Menurutnya, kalau Rafael Struijk dan kawan-kawan mendapat kesempatan emas menjadi warga negara Indonesia WNI dan membela timnas, ia juga harus mendapat kesempatan yang sama sebagai pemain keturunan. Semoga Indonesia bisa terus mencari bakat yang di luar untuk bisa membela timnas Indonesia, kata Demian Oosterhuis. Tom Haye, pemain termahal timnas Indonesia punya gaji selangit, bisa lunasi utang negara. Tom Haye telah menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Gelandang 29 tahun itu telah menjalani sumpah setia menjadi warga negara Indonesia. Proses ambil sumpah Tom sebagai WNI berlangsung pada 18 Maret 2024. Proses alih status federasi dikebut sehingga sang pemain bisa melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang masing-masing lahir di Solo, Jawa Tengah, serta Kawangkoan, Sulawesi Utara. Nama Tom masuk radar naturalisasi PSSI karena menampilkan permainan apik bersama klub. Hijrah ke Heerenveen pada 31 Januari 2022, sang pemain langsung menjadi andalan di tim Eredivisie tersebut. Tom tercatat sudah mengemas 77 pertandingan selama berseragam Heerenveen. Total dia sudah mendulang 6 gol dan 11 assist di berbagai kompetisi.
Tom pun bakal berstatus pemain termahal timnas Indonesia karena punya nilai pasar paling tinggi. Dia dibanderol pada angka 3 juta euro atau setara 51 miliar berdasarkan data Transfermarkt. Dengan statusnya sebagai pemain termahal timnas Indonesia, berapa nominal gaji yang diterima Tom Haier? Dikutip dari Salary Sport, manajemen Heerenveen menggaji Tom Haier sebesar 2.600 pound sterling 51,66 juta per pekan. Tom lantas bakal menerima bayaran hingga 135.000 pound sterling atau setara 2,68 miliar rupiah per tahun.